Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi khalaqas samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin liulil albab. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Ma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum iman wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Alladzina yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ulaika humul mu'minuna haqqan lahum darajatun 'inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim. Bapak dan Ibu kaum muslimin jemaah zuhur rahimakumullah yang sama-sama kita hormati segenap pengurus Masjid Taqwa Muhammadiyah Sumatera Barat, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah sampai dengan siang hari ini Allah masih memberikan kita nikmat kehidupan, nikmat iman dan juga Islam, kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat melaksanakan berbagai aktivitas kehidupan kita dalam rangka menunaikan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu kaum muslimin, amal ibadah yang kita lakukan kiranya akan diterima dan diberikan balasan yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita doakan kepada Allah semoga senantiasa disampaikan buat junjungan kita, tauladan hidup kita, yakni baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak dan Ibu kaum muslimin jemaah zuhur rahimakumullah, izinkan dalam waktu yang singkat ini saya menyampaikan kajian zuhur kepada kita bersama dengan judul tanda-tanda orang mukmin. Sebagaimana ayat yang kita bacakan tadi, firman Allah dalam Al-Quran surah Al-Anfal ayat yang kedua sampai dengan ayat yang keempat, di mana dalam dua ayat pertama yang kita bacakan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan paling tidak ada 5 tanda orang-orang mukmin. Firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum iman wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya orang-orang mukmin alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum adalah orang-orang yang apabila dibacakan atau disebutkan nama Allah kepadanya wajilat qulubuhum maka bergetar hatinya. Bapak dan Ibu kaum muslimin, getaran hati pada diri seorang mukmin tentu tidak bisa diada-adakan, artinya tidak bisa dibuat-buat, dan getaran itu akan muncul paling tidak Bapak dan Ibu bila di dalam hati kita ada 3 hal penting. Yang pertama adalah kecintaan kepada Allah. Seseorang yang di hatinya ada kecintaan yang luar biasa kepada Allah di atas segala cintanya kepada makhluk, maka insya Allah Bapak dan Ibu, bila zat yang maha mencintai kemudian dia cintai, maka tentu ketika nama Allah disebutkan dengan kekuatan cintanya, mahabbatullah, maka ini akan melahirkan getaran di dalam hatinya. Kemudian yang kedua Bapak dan Ibu kaum muslimin, getaran dalam diri atau hatinya orang-orang mukmin itu apabila di dalam hati itu ada rasa takut kepada azab Allah. Jadi Bapak dan Ibu, kita meyakini bahwa Allah itu memiliki azab,
atas perbuatan maksiat ataupun dosa yang kita lakukan. Maka bila dengan perbuatan salah atau dosa yang tidak kita perbaiki dalam kehidupan ini, mesti kita tanamkan rasa takut akan azab Allah. Maka dengan itu Bapak dan Ibu, mudah-mudahan getaran itu bisa muncul. Kemudian yang ketiga, bila mana di dalam hati seorang mukmin itu ada pengharapan bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dengan harapnya kita kepada Allah, di balik kecintaan kita kepada Allah, kemudian ada rasa takut kita akan azab Allah, maka di antaranya ada pengharapan. Jadi seorang mukmin dia mesti optimis bahwa meskipun kita menyadari tidak ada manusia itu yang bebas dari salah dan dosa, tidak ada manusia itu yang sempurna, tetapi karena kita masih mengimani, meyakini Allah sebagai zat yang maha penerima taubat, zat yang maha pemaaf dan seterusnya, maka mudah-mudahan dengan itu akan muncul getaran di dalam hati kita. Kemudian Bapak dan Ibu kaum muslimin jemaah zuhur rahimakumullah, tanda-tanda yang kedua orang-orang mukmin itu disebutkan oleh Allah dalam ayat yang kedua surah Al-Anfal ini, wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum iman. Apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, zadathum iman, maka bertambahlah keimanan mereka. Karena memang Bapak dan Ibu, keimanan kita tidak selalu stabil. Dalam satu hadis dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-imanu yazid wa yanqus. Iman itu bisa naik dan turun. Jadi Bapak dan Ibu kaum muslimin, salah satu cara yang bisa kita tempuh agar keimanan kita selalu ditambahkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah dengan memperhatikan atau dengan memahami betapa dahsyatnya ayat-ayat Allah. Karena itu Bapak dan Ibu kaum muslimin, ayat Allah ada yang tersurat, yaitu Al-Quranul Karim, yang bisa kita baca. Bahkan ayat pertama yang Allah turunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah perintah untuk membaca. Karena itu bila kemudian kita gunakan ayat Allah ini untuk kita pelajari, kita pahami, dan tentunya kita amalkan, maka dengan ini akan menambah kekuatan daripada keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak dan Ibu kaum muslimin jemaah zuhur rahimakumullah, kemudian yang kedua, ayat-ayat yang Allah ciptakan alam semesta ini, ayat-ayat kauniyah. Kalau tadi ayat qauliyah yang Allah ucapkan lewat kalamullah Al-Quranul Karim, maka kemudian yang kedua adalah ayat yang Allah ciptakan, tanda-tanda kemahakuasaan Allah bisa kita lihat daripada alam semesta ini. Bagaimana misalnya Allah meninggikan langit tanpa adanya tiang, bagaimana dengan kemahakuasaan Allah segala sesuatunya Allah ciptakan seimbang. Dan lebih dekat lagi kepada diri kita Bapak dan Ibu, dengan kita lihat bagaimana Allah menciptakan manusia, sehingga dengan itu mudah-mudahan menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, yang ketiga Bapak dan Ibu, tanda-tanda orang mukmin sebagaimana disebutkan dalam ayat ini, wa ala rabbihim yatawakkalun, adalah orang-orang yang bertawakal kepada Allah. Kemudian yang keempat, dalam ayat yang ketiga surah Al-Anfal disebutkan alladzina yuqimunas shalah. Orang-orang mukmin adalah mereka yang mendirikan salat, wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan menginfakkan sebahagian rezeki yang Allah berikan di jalan Allah. Ulaika humul mu'minuna haqqan. Mereka itulah orang-orang yang benar-benar beriman kepada Allah dengan sebenar-benarnya. Dan kepada mereka kata Allah, lahum darajatun 'inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim. Kepada mereka Allah akan memberikan derajat yang mulia di sisinya, Allah akan berikan ampunan dan rezeki yang mulia. Mudah-mudahan bermanfaat Bapak dan Ibu. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.